Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Zaki Ayasi dengan NIM D500-200-119. Di sini saya akan mengerjakan tugas presentasi untuk memenuhi syarat mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Nur Hidayati dan Ibu Anissa Urrohmah. Judul penelitian saya pada kali ini adalah studi penghilangan getah rotan dengan metode penggorengan, pengaruh komposisi media penggoreng. Judul ini telah disetujui oleh dosen pembimbing Pak M. Mujibur Rahman. Pada presentasi kali ini, terdapat 5 topik. Topik pertama yaitu latar belakang, state of the art, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Untuk topik kedua yaitu deskripsi penelitian proses, tahapan penelitian. Untuk topik yang ketiga yaitu langkah-langkah pengambilan data dan risk assessment. Untuk topik yang keempat, metode analisis data. Dan untuk topik yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Latar belakang. Rotan merupakan komoditas hasil dari tanaman merambat. Menurut Direktorat Bina Produksi Hutanan, terdapat 143 juta hektar luas tanah yang ditumbuhi rotan, seluas 13,20 juta hektar. Terdapat 3 permasalahan yang ada di industri maupun masyarakat. Yang pertama yaitu limbah rotan. Limbah rotan sendiri sebanyak 80% hasil dari hutan alam. Nilai ekspor rotan Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan sampai sekarang masih belum ada pemanfaatan pengolahan limbahnya selain dibuang dan dibakar. Yang kedua yaitu pengolahan rotan. Pengolahan rotan sebagian besar di Indonesia, terutama di bagian pedalaman, masih tergolong sangat sederhana, serta kurangnya pemahaman mengenai kebiasaan masyarakat dalam mengolah rotan merupakan salah satu penyebab pengetahuan terhadap pengolahan rotan sangat terbatas. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan rotan. Rotan biasanya digunakan sebagai sumber pangan, bahan, dasar obat, dan kosmetik, bahan kerajinan rumah tangga, bahan bangunan, dan bahan baku mebel. Untuk setiap sumbernya, pemanfaatannya berbeda dengan cara pengolahannya. Ada yang direndam dan ada yang digoreng. Pada penelitian sebelumnya, menurut Salusu, perlakuan penggorengan menggunakan minyak jelantah cenderung lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan perlakuan. Dalam penelitian sebelumnya, pada mulanya campuran minyak penggoreng yang lazim terdiri dari solar dan minyak kelapa atau minyak jelantah. Campuran ini pada hakikatnya mengurangi penggunaan minyak kelapa atau minyak jelantah dan diganti dengan zat cair lain. Namun riset pada bidang ini masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode penggorengan yaitu dengan variasi komposisi yang berbeda. Saya menggunakan solar dan air perbandingan 1:1, 1:2, dan sebagainya. Masuk ke topik selanjutnya yaitu state of the art. Menurut Salusu, penelitian sebelumnya didasari untuk mengetahui kadar air dan kualitas pada rotan. Untuk penggorengan rotan dilakukan untuk menurunkan kadar air rotan sebesar 40% sampai 60% dan menurunkan berat sekitar 15% sampai 20% serta volume 6% sampai 12%. Penggunaan bahan solar dapat menghalangi proses keluarnya air dari dalam rotan sehingga mengurangi serangan jamur dan dapat mengeluarkan bahan-bahan larut minyak yang umumnya terdapat di bagian kulit rotan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh komposisi media penggoreng terhadap rendemen getah rotan yang diperoleh. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan solar dalam proses penggorengan rotan. Selanjutnya adalah tujuan dan hipotesis. Untuk tujuannya yaitu mengetahui pengaruh komposisi media penggoreng terhadap rendemen getah rotan yang diperoleh. Yang kedua, mengetahui efektivitas penggunaan solar dalam proses penggorengan rotan. Untuk hipotesisnya yaitu penghilangan getah rotan dipengaruhi komposisi media penggoreng. Hal ini dikarenakan kandungan pada minyak yang tidak terlalu banyak mengandung lemak bebas. Itu masuk ke topik deskripsi rancangan penelitian. Jenis rancangan yang digunakan yaitu rancangan kuantitatif dan rancangan penelitian yaitu rancangan acak lengkap dengan variasi bebas, variasi komposisi minyak penggorengan solar. Perbandingannya yaitu 50, 40, dan 30. Untuk variabel terikat yaitu rendemen getah rotan, TSS (Total Suspended Solid), dan karakteristik pada rotan. Untuk variabel tetap yaitu panjang rotan sebesar 3 cm dan 5 cm. Selanjutnya masuk ke tahapan penelitian. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Pada tahap ini dilakukan pemilihan rotan yang umumnya banyak digunakan dengan tingkat kebutuhan tinggi. Rotan yang digunakan yaitu rotan asal Sulawesi Tengah.
Selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian dilakukan dengan proses pengirisan rotan. Rotan dipotong dengan besar 3 saat. Selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian dilakukan dengan proses pengirisan rotan. Rotan dipotong dengan besar 3-5 cm. Selanjutnya dilakukan proses pencucian dan penggorengan dengan menggunakan solar pada suhu 80 derajat Celcius selama 90 menit dengan variasi komposisi 50, 40, dan 30. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian dilakukan pada sampel larutan setelah penggorengan, yaitu uji TSS. Pengujian ini dilakukan pada rotan setelah penggorengan, yaitu yang dilakukan adalah pengujian sifat fisik rotan, yaitu kerapatan, dan pengujian sifat mekanisme rotan, yaitu keteguhan lentur. Dan yang terakhir adalah analisis data. Analisis dilakukan setelah mendapatkan hasil pengujian untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian, yang selanjutnya disusun menjadi kesimpulan. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu langkah pengambilan data. Untuk data primer didapat melalui uji kadar air. Uji kadar air pada rotan. Rotan setelah penggorengan dikeringkan pada suhu ruang selama 24 jam. Selanjutnya sampel rotan dihaluskan hingga kehalusan 20-40 mes. Kemudian sampel halus ditimbang sebanyak 5 gram bahan. Sampel yang sudah ditimbang kemudian dikeringkan dalam oven dengan menggunakan cawan porselin hingga mencapai berat konstan. Penentuan banyaknya bahan yang digunakan dalam analisis ini diperlukan untuk mendapatkan residu bahan kering berkisar 1-2 gram, dan data primer juga didapat dari uji kerapatan rotan. Sampel dikeringkan secara alami di ruangan terbuka sampai mencapai kadar air kering. Untuk mendapatkan volume dan berat kering udara, kemudian rotan dikeringkan dalam oven pada suhu 130 derajat Celcius. Dan selanjutnya, data primer juga didapat dari uji kerapatan rotan. Sampel dikeringkan secara alami di ruangan terbuka sampai mencapai kadar air kering udara untuk mendapatkan volume dan berat kering udara. Kemudian rotan dikeringkan dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius selama 48 jam untuk mendapatkan volume dan berat kering tanur. Volume contoh uji diukur setelah contoh uji dicelupkan terlebih dahulu ke dalam parafin cair, agar permukaan sampel terlapisi sehingga mencegah terserapnya air ke dalam rotan. Dan yang terakhir adalah data primer didapat dari uji TSS, Total Suspended Solid. Dan yang selanjutnya yaitu data sekunder, didapatkan melalui referensi penelitian sebelumnya. Selanjutnya topik risk assessment. Yang pertama, pemahaman penggunaan alat dan bahan dalam laboratorium. Yang kedua, efek toksisitas dari bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, keamanan dalam menjalankan penelitian di laboratorium. Yang terakhir, keandalan data dan metode karakterisasi yang dilakukan dalam penelitian. Yang selanjutnya adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode ANOVA, Analysis of Variance. Tabel di samping merupakan hasil berat jenis dari variasi komposisi minyak tanah dan minyak kelapa, menurut Lukman Hakim. Selanjutnya masuk jadwal penelitian. Pada kegiatan pertama yaitu persiapan bahan baku, dilakukan di bulan ke-1 dan pelaksanaannya 2 minggu. Selanjutnya kegiatan pengecekan persiapan alat, dilakukan di 2 minggu akhir bulan ke-1. Selanjutnya kegiatan preparasi bahan baku dan alat pendukung dilakukan di bulan ke-1 di 2 minggu di akhir bulan. Selanjutnya kegiatan penelitian dan uji analisis dilakukan selama 2 bulan di bulan kedua dan bulan ketiga. Dan selanjutnya pembuatan laporan hasil penelitian dilakukan di bulan ke-4 di 2 minggu awal. Dan yang terakhir pembuatan naskah publikasi dan jurnal dilakukan di bulan ke-4 di akhir 2 minggu terakhir. Semoga para audiens dapat mengambil ilmu dan hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.